Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Permatasari dari Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan kelas A dengan NIM 2222040025. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas kuliah saya dengan mata kuliah Sistem Pertanian Terpadu yang diampu oleh Bapak Muhammad Yusuf SPMP. Di sini kami diberi tugas dengan membuat video yang bertemakan agrosilvofisery. Nah, di sini saya mengambil judul Keanekaragaman Hayati Sistem Agroforestry, yaitu agrosilvofisery. Langsung saja. Jadi, agrosilvofisery atau biasa disingkat dengan ASF merupakan sistem pengelolaan lahan yang menggabungkan budaya pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam satu hamparan lahan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati, produktivitas lahan, dan ketahanan pangan. Peran pohon dalam meningkatkan keanekaragaman hayati agrosilvofisery. Yang pertama, menyediakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Pohon menyediakan tempat berlindung, mencari makan, dan berkembang biak bagi berbagai jenis hewan, seperti burung, serangga, mamalia kecil, dan reptil. Daun-daun pohon juga menjadi sumber makanan bagi herbivora. Selanjutnya, yaitu untuk meningkatkan kesuburan tanah. Daun-daun pohon yang gugur dan ranting-ranting yang patah akan terurai dan menjadi kompos alami yang menyuburkan tanah. Akar pohon membantu mengikat air dan mencegah erosi tanah. Selanjutnya yaitu menciptakan iklim mikro yang lebih sejuk. Pohon membantu meneduhi tanaman pertanian dan ternak dari sinar matahari yang terik. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas tanaman dan ternak. Dan yang terakhir, menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Pohon membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kualitas udara. Nah, apa saja sih komponen keanekaragaman hayati dalam sistem agrosilvofisery? Nah, yang pertama ada komponen pertanian yang meliputi tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat. Selanjutnya ada komponen kehutanan yang meliputi pohon-pohon kayu, bambu, dan rotan. Selanjutnya ada komponen perikanan yang meliputi ikan air tawar, udang, dan kepiting. Nah, ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain. Keanekaragaman hayati dalam sistem agrosilvofisery dapat ditingkatkan dengan menanam berbagai jenis tanaman dan hewan yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Apa sih sebenarnya manfaat keanekaragaman hayati sistem agrosilvofisery ini? Tentunya ada yang pertama, meningkatkan produktivitas lahan, di mana sistem agrosilvofisery ini dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dapat menghasilkan lebih banyak produk pertanian, kehutanan, dan perikanan dibandingkan dengan sistem monokultur. Selanjutnya, meningkatkan ketahanan pangan. Sistem agrosilvofisery dengan keanekaragaman hayati yang tinggi lebih tahan terhadap hama, penyakit, dan kekeringan. Hal ini dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas air, di mana sistem agrosilvofisery ini dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dapat membantu meningkatkan kualitas air dengan menyaring polutan dan mengurangi erosi tanah. Dan yang terakhir, tentunya itu dapat meningkatkan kesehatan ekosistem, di mana sistem agrosilvofisery ini dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dapat membantu meningkatkan kesehatan ekosistem dengan menyediakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Tapi apa saja sih tantangan dalam menjaga keanekaragaman hayati sistem agrosilvofisery ini? Tentunya ada tantangannya. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan
deforestasi, di mana deforestasi ini dapat menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Yang kedua ada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini dapat merusak habitat dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Dan yang terakhir tentunya perubahan iklim, di mana perubahan iklim ini dapat menyebabkan perubahan pola curah hujan dan temperatur yang dapat berdampak pada keanekaragaman hayati. Nah, upaya menjaga keanekaragaman hayati sistem agrosilvofisery ini tentunya dengan melakukan reforestasi untuk mengembalikan hutan yang telah hilang, menerapkan praktik pertanian berkelanjutan, memperkuat penegakan hukum, dan meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri. Nah, baik, di sini saya akan menampilkan contoh dari agrosilvofisery. Di sini merupakan contoh penerapan agrosilvofisery. Adapun kesimpulan dari keanekaragaman hayati dalam sistem agrosilvofisery yaitu keanekaragaman hayati dalam sistem agrosilvofisery sangat penting untuk meningkatkan produktivitas lahan, ketahanan pangan, dan kesehatan ekosistem. Upaya untuk menjaga keanekaragaman hayati sistem agrosilvofisery perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan manfaatnya dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan masa depan. Baik, itulah tadi materi sedikit tentang agrosilvofisery, jenis-jenisnya apa dan manfaatnya apa serta upayanya apa. Selebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.